Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadana dengan NIM 1901040043. Jadi video ini dibuat berdasarkan dengan tugas final semester mata kuliah manajemen dakwah oleh dosen pengampu Ria Amelinda Esikom Emikom. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sekaitan tentang rekayasa sosial dalam perspektif dakwah. Jadi, ketika kita mencoba untuk kemudian menelisik lebih dalam daripada rekayasa sosial dalam perspektif dakwah, maka yang pertama yang kemudian perlu kita ketahui bersama ialah apa sebenarnya rekayasa sosial itu dan apa sebenarnya dakwah itu. Yang pertama ialah apa sebenarnya rekayasa sosial itu. Jadi, rekayasa sosial ini didefinisikan oleh Les dan Priestley, di mana mereka bersepakat bahwa rekayasa sosial ialah suatu upaya yang dimulai dengan perencanaan, di mana perencanaan itu yang kemudian diimplementasikan. Rencana itu yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan transformasi sosial. Kemudian ketika kita berbicara tentang dakwah, di mana dakwah secara etimologi dapat kita artikan dengan seruan, ajakan atau panggilan. Nah, secara terminologi atau istilah, di sini saya mengutip pengertian dakwah menurut Salihuddin Saleh, di mana Salihuddin Saleh mendefinisikan dakwah ini sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk kemudian mencoba menghilangkan nilai-nilai yang sifatnya negatif dan kemudian menggantikannya dengan nilai-nilai yang positif, atau bagaimana untuk kemudian kita menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau juga bagaimana dakwah ini merupakan upaya untuk memenangkan yang hak atas yang batil. Nah, jadi antara rekayasa sosial dengan dakwah itu sendiri sebenarnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, di mana rekayasa sosial ini dapat dijadikan sebagai alat, dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk kemudian membawa transformasi dalam kehidupan masyarakat. Di mana tadi bahwa dakwah merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan nilai-nilai yang sifatnya negatif kemudian menggantikannya dengan positif. Sejalan dengan rekayasa sosial, di mana dia bertuju, di mana rekayasa sosial ini merupakan upaya yang dilakukan untuk kemudian membawa masyarakat kepada transformasi sosial. Nah, sehingga rekayasa sosial ini tadi dikatakan bahwa dapat dijadikan sebagai kendaraan, tentunya di dalam masyarakat. Kendaraan untuk kemudian mengubah masyarakat, membawa masyarakat dari masyarakat yang dahulunya sebagai masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang penuh dengan kebodohan menuju tentunya masyarakat yang serba berkemajuan, tentu dengan dilandasi daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, sekaitan dengan latar belakang atau kapan rekayasa sosial itu bisa terjadi. Nah, rekayasa sosial ini dilatar belakangi ketika adanya ketidakseimbangan kaidah hukum. Di sini kaidah hukum yang dimaksud ialah kaidah hukum dasein dan dasolen. Nah, di mana kaidah hukum dasein ini dapat diartikan sebagai kaidah hukum yang menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dicita-citakan oleh masyarakat, apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan dasolen ini merupakan kaidah hukum yang menunjukkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, fakta yang terjadi di masyarakat, atau realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, rekayasa sosial ini dibutuhkan ketika terjadi ketidakseimbangan. Ketika apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian benar-benar terjadi di masyarakat. Nah, sedang dalam konteks dakwah, rekayasa sosial dalam perspektif dakwah, di mana ada dua kondisi yang ingin diubah dengan menggunakan jalan rekayasa sosial ini. Yang pertama, kondisi masyarakat az-zulumat, di mana az-zulumat ini merupakan antitesis, ini merupakan lawan daripada kata an-nur, di mana an-nur ini secara harfiah dapat diartikan dengan cahaya.
atau secara umumnya dapat diartikan dengan cahaya. Sedangkan az-zulumat ini secara harfiah dapat kita artikan sebagai kegelapan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks masyarakat, kondisi masyarakat yang az-zulumat ialah masyarakat yang kemudian terjebak di dalam kebodohan, terjebak di dalam ketidaktahuan, serta karena kebodohannya mereka terjebak di dalam ketertinggalan. Nah, kemudian kondisi yang kedua, kondisi yang kemudian menyebabkan mengapa kita perlu melaksanakan rekayasa sosial ini ialah kondisi di mana individu dalam masyarakat banyak melaksanakan segala sesuatu yang mungkar, di mana kata mungkar ini merupakan antonim atau lawan kata dari kata ma'ruf, di mana ma'ruf ini dapat kita artikan sebagai segala bentuk perilaku yang kemudian ketika kita laksanakan itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan yang mungkar ialah segala bentuk perilaku yang ketika kita lakukan itu menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam rekayasa sosial. Nah, yang pertama ialah tahapan yang kemudian menyentuh aspek individu, di mana pada tahapan ini yang perlu kemudian diperbaiki oleh seorang agent of change, tentu dalam hal ini sebagai seorang dai, ialah bagaimana kemudian ia berupaya untuk kemudian meningkatkan kualitas keimanan dalam diri setiap individu dalam masyarakat. Karena pada hakikatnya bagaimana kita mau membawa perubahan kepada masyarakat kalau kita tidak berupaya untuk kemudian merubah individu yang hadir di masyarakat itu. Nah, misalnya apa upaya yang kemudian bisa dilakukan oleh para agent of change atau para dai? Tentu di sini ya memberikan pesan-pesan dakwah yang masih sifatnya individual, seperti bagaimana untuk kemudian meluruskan akidah yang bengkok, bagaimana kemudian menunjukkan tata cara ibadah yang benar dalam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana untuk kemudian mencoba memurnikan budaya yang tercampur dengan ajaran agama. Nah, sehingga ketika hal tersebut sudah lurus, hal tersebut sudah baik, ketika masyarakat sudah bisa memahami daripada hakikat agama Islam yang sebenarnya, maka langkah selanjutnya ialah bagaimana untuk kemudian upaya seorang dai pada tahapan berikutnya ini membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat. Nah, di mana pesan-pesan dakwah pada tahap ini, pesan-pesan dakwah yang kemudian diberikan oleh dai pada tahap ini itu akan menyentuh aspek-aspek muamalah atau interaksi sosial dalam masyarakat, seperti tentu bagaimana agama Islam menetapkan hukum tentang jual beli, bagaimana agama Islam memandang politik, serta bagaimana agama Islam memandang budaya yang hadir pada setiap masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian unsur yang menjadi kunci daripada rekayasa sosial, unsur yang kemudian memegang peranan yang signifikan untuk kemudian tercapainya daripada transformasi sosial, dia lain dan tidak bukan dalam rekayasa sosial kita kenal sebagai agent of change. Atau kalau kita menggunakan bahasa komunikasi, mereka adalah para komunikator. Atau kalau dalam bahasa dakwah, maka mereka adalah para dai. Nah, di mana agent of change atau komunikator atau para dai ini, di mana mereka lah yang kemudian yang akan menginisiasi, mereka yang berperan sebagai konseptor, mereka juga lah yang kemudian berperan sebagai eksekutor untuk kemudian bisa membawa transformasi dari masyarakat. Tentu sesuai dengan kepada masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang hidup sesuai dengan ajaran agama Islam, minaz zulumati ilan nur. Nah, tentunya untuk hal itu maka para dai atau para agent of change ini, pertama yang paling penting tentunya mereka harus memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Tentu tidak hanya seputar masalah keagamaan, tapi para dai ini harus mampu kemudian memiliki pengetahuan umum juga yang tidak kalah daripada pengetahuan agama, sehingga berimbang antara aspek spiritual dan aspek intelektual. Nah, selain daripada seorang dai yang memiliki pengetahuan yang cakap, seorang dai itu juga harus memiliki sikap yang inklusif, memiliki pemikiran yang terbuka. Dia harus dapat merespon daripada perbedaan yang ada. Dia harus dapat mentolerir
daripada perbedaan yang hadir dalam masyarakat. Karena perbedaan ini merupakan sesuatu yang kemudian tidak dapat kita tolak. Perbedaan merupakan sesuatu yang tidak kita tawar. Perbedaan sifatnya taken for granted, bahwa perbedaan itu hadir untuk diterima. Maka penting bagi seorang dai untuk kemudian bersifat toleran, bersifat inklusif, serta menghindarkan dirinya daripada sifat-sifat eksklusif. Nah, kemudian seorang dai juga harus mampu untuk kemudian menerjemahkan teks-teks Al-Quran sesuai dengan konteks zaman yang terjadi, sehingga apa yang kemudian disampaikan ini dapat dicerna atau diterima dengan mudah oleh masyarakat. Nah, kemudian metode dalam rekayasa sosial. Nah, di mana kalau kita mau melihat metode dalam rekayasa sosial, mungkin kita bisa bercermin pada bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode awal beliau mendakwahkan agama Islam. Di mana apa yang kemudian pertama beliau lakukan dalam misinya menegakkan tauhid. Di mana yang pertama beliau melaksanakan kegiatan penyiaran Islam. Tentu pada tahap yang pertama ini Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya dia menyasar pada teman-teman akrab serta keluarga dan kerabat terdekatnya, di mana beliau tentu memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Nah, barulah ketika teman, kerabat serta akrab serta rekan-rekan ini menerima agama Islam, di mana beliau mulai memahamkan mana yang kemudian yang hak, mana yang kemudian yang batil, mana yang kemudian menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, mana yang kemudian menjadi larangan. Kemudian ketika kerabat mereka sudah paham, maka beliau masuk ke dalam tahap kedua, di mana di sini merupakan tahap pengorganisasian. Nah, pada tahap pengorganisasian ini, di mana beliau mulai membina secara khusus tadi kerabat serta keluarga dekatnya, yang pada saat itu beliau melaksanakan pembinaannya ini di rumah Arkam bin Abi Arkam. Tentu hal ini untuk kemudian menjadi kepentingan jangka panjang umat Islam ke depannya. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad telah berhasil mengorganisir daripada sahabat-sahabat serta kerabatnya pada saat itu, karena eksistensi mereka tertolak di Mekah, maka mereka kemudian memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Nah, di mana di Madinah mereka diterima oleh masyarakat di sana dengan keadaan yang gembira. Nah, apa yang kemudian dilakukan Nabi Muhammad pada saat itu untuk membangun masyarakat baru? Yang pertama, di mana Nabi Muhammad SAW beserta dengan sahabatnya pada saat itu membangun Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi di sini tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, melainkan Masjid Nabawi inilah yang kemudian dijadikan sebagai pusat pergerakan umat Islam pada saat itu di Madinah. Mulai selain daripada aktivitas ibadah, di mana Masjid Nabawi juga dijadikan sebagai pusat pendidikan. Selain pusat pendidikan, di mana Masjid Nabawi juga dijadikan sebagai tempat perkumpulan untuk saling bermusyawarah dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadir pada kota Madinah saat itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah, di mana beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, antara pendatang pada saat itu yang datang dari kota Mekah dengan penduduk asli kota Madinah. Nah, sehingga ketika persaudaraan dibentuk inilah yang kemudian menjadi kekuatan umat Islam pada saat itu. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat setibanya di Madinah, ialah beliau mendeklarasikan daripada piagam Madinah atau Madinah Charter. Nah, di mana Madinah Charter di sini sebagaimana yang kita ketahui hadir dijadikan sebagai pedoman atau kebijakan yang kemudian patut untuk kemudian dipatuhi oleh segenap atau oleh seluruh masyarakat kota Madinah pada saat itu. Di mana pada saat itu kota Madinah ya tidak hanya terdiri daripada ajaran agama Islam, namun tentunya kebijakan-kebijakan yang hadir dalam piagam kota Madinah tersebut tidak mengintimidasi atau tidak mendiskriminasi daripada umat-umat agama yang lain, melainkan yang ada bahwa piagam Madinah ini menjamin daripada kesetaraan, menjamin daripada keamanan seluruh masyarakat Madinah yang ada pada saat itu.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi rekayasa sosial dalam perspektif dakwah dari saya. Jadi intinya bahwa proses rekayasa sosial ini tentunya tidak dapat dilepaskan daripada proses dakwah itu sendiri. Karena pada dasarnya dakwah juga bertujuan untuk membawa, karena pada dasarnya dakwah juga ternyata bertujuan untuk kemudian membawa transformasi dalam kehidupan masyarakat, baik itu transformasi bagi individu maupun transformasi kepada seluruh golongan lapisan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.